Sebelum nonton jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Ciao semuanya, jadi hari ini aku mau ngomongin tentang punya hewan peliharaan di New Zealand itu susah atau enggak. Jadi aku punya kucing, dia adalah domestic short hair kucingnya, namanya Micha, usianya 1 tahun. 1 tahun 6 bulan, 1 tahun 5 bulan. Jadi aku mau kasih tahu kalian makanan apa aja yang aku kasih buat dia, sama apa aja yang perlu kalian perhatikan kalau kalian ingin punya hewan peliharaan kucing di New Zealand. Oke, ini Micha. Jadi yang pertama yang perlu kalian perhatikan kalau kalian ingin adopsi kucing, kalian bisa adopsi dari SPCA atau kalian juga bisa adopsi dari pet shop seperti Animates dan Pet Center, atau juga bisa di beberapa organisasi non-profit yang memang menyelamatkan kucing-kucing liar. Jadi ada banyak sih kalau untuk di Wellington sendiri. Kalau untuk Micha waktu itu kita adopsi dari Pet Center di Lyall Bay itu, lalu kita juga beli beberapa keperluan untuk punya hewan peliharaan di sini. Jadi di sini itu ada beberapa yang memang mandatori harus kalian lakukan, dan juga ada beberapa yang memang optional ya, kalian bisa beli itu atau enggak. Oke, yang pertama kita beli adalah cat door ini. Jadi cat door ini punya microchip activated. Jadi cuma bisa diaktifasi dengan microchip aja dari luar ya. Kalau dari dalam sih bisa dibuka, tapi kalau dari luar hanya bisa kucing aku saja. Jadi cuma bisa Micha aja yang masuk ke dalam, karena nanti pintunya ini nggak akan kebuka kalau microchipnya itu nggak kebaca. Jadi ini adalah salah satu yang aku beli, mereknya adalah, bisa kalian lihat, Sure Flat. Ini yang model lama sih sebenarnya. Kalau yang sekarang itu ada model yang lebih baru lagi, bahkan dari dalam itu nggak bisa dibuka kalau nggak ada microchipnya. Lalu yang kedua tentunya adalah tempat makannya ya. Ini adalah tempat makannya. Kalian nggak harus sih beli yang kayak gini. Kalian bisa beli yang biasa aja kayak mangkok biasa. Kalau ini karena kami memang berusaha sebisa mungkin kalau rumah itu nggak bau dari makanan kucing, nggak bau dari kotoran kucing dan lain-lain ya. Karena kalau kalian punya hewan peliharaan itu resikonya adalah, apalagi kalau hewan peliharaan yang memang karnivora ya, seperti kucing kan makannya hanya daging, jadi kadang-kadang makanannya suka jadi bau gitu kalau nggak dimakan. Nah kalau ini ya, karena ini sama seperti yang pintu tadi, pintu untuk kucing itu diaktifasinya sama microchip, jadi dia hanya bisa kebuka kalau kucing aku kesini, dan nanti ini penutupnya ini akan ngebuka. Jadi dia ada sensor dari microchipnya. Aku juga bisa sih ngebuka dari sini kalau aku ingin ngisi makanannya. Aku bisa buka, maka dia akan terbuka seperti ini. Sama seperti dia akan membuka seperti itu kalau kucingnya ada di sini, karena ada sensor dari microchipnya. Oke, lalu setelah itu kami juga beli water fountain buat kucing ini minum. Jadi kucing itu sebenarnya lebih suka kalau minum di air yang mengalir seperti ini. Jadi kalau ini airnya akan selalu bersih dan selalu terfilter dan selalu segar. Jadi dia nggak akan kotor gitu. Karena seperti yang kalian lihat, dia seperti air mancur, jadi dia mengalir. Mungkin aku bisa tunjukin lebih dekat. Ya,
kayak gini. Jadi kucing aku kalau minum selalu di sini, meskipun kucing itu jarang sekali minum ya. Maka itu kita kasih sebisa mungkin adalah wet food, cat wet food. Jadi untuk mendapatkan asupan airnya sehingga kucing nggak dehidrasi, kita kasihnya wet food. Oke, aku kasih makanan untuk Mica itu 2 kali sehari, yaitu pagi hari dan malam hari. Kalau untuk pagi hari biasanya aku kasih can wet food yang kayak gini. Kita biasanya kasih yang pertama adalah Feline Natural yang rasa lamb and king salmon. Dia paling suka sama rasa-rasa ini, 3 rasa ini. Lalu yang kedua masih dari Feline Natural juga, yaitu chicken and venison fish. Lalu yang terakhir adalah dari Ziwipik yang rasanya adalah mackerel sama lamb recipe. Jadi kenapa kita pilih 2 brand ini? Karena ada ceritanya, waktu Mica masih kecil kemarin, Mica itu sempat punya masalah di pencernaannya ya. Jadi dia sempat diare beberapa waktu dan lumayan lama, dan sempat dicek. Jadi dia pernah kena Giardia namanya. Kalian bisa google Giardia itu apa. Jadi dari vetnya atau dokter hewannya menyarankan untuk ganti makanan yang lebih natural. Nah, kebetulan aku melakukan beberapa research dan menemukan bahwa 2 brand ini adalah yang paling natural karena benar-benar nggak ada bahan kimia sama sekali dan benar-benar hanya menggunakan komposisi dan bahan-bahan dari yang alami, daging alami. Lalu kalau malam Mica itu kita kasih yang ini. Yang ini adalah Feline Natural Lamb and King Salmon Fish freeze dried food. Jadi apa itu freeze dried? Kalian bisa lihat dari gambarnya. Bentuknya seperti pelet gini. Lalu kalau kalian punya kucing juga, setiap 3 bulan kalian jangan lupa untuk juga berikan flea dan worm treatment. Jadi kalau untuk yang flea-nya biasanya kita pakai Frontline Plus ini. Ini adalah tetes, jadi ditetesin di bagian kulit. Jadi dia kucingnya itu nggak ada kutunya. Bentuknya itu seperti ini. Jadi ini ada 2 ya. Jadi bisa diambil 1, nanti dibuka, lalu ditetesin biasanya di bagian lehernya. Tapi kalian harus make sure kalau itu benar-benar diteteskan di kulitnya, bukan di bulunya. Kalau untuk di wormnya biasanya kita kasih Drontal ini. Jadi ada ukurannya juga di sini, berat badannya tergantung dari kucingnya. Jadi karena Mica itu beratnya sudah hampir 5 kilo, jadi kita harus kasih yang untuk kucing 6 kilo. Di sini kalian bisa lihat dituliskan juga tergantung dari berat badannya si kucing tersebut. Kalau Mica kan berat badannya sudah hampir 5 kilo, jadi harus minum ini 1 tablet. Ini juga diberikan tiap 3 bulan sekali. Lalu yang mandatori lainnya adalah setiap tahun Mica itu harus ke dokter hewannya untuk divaksin. Jadi dari dokter hewannya kita dikasih health record kayak gini. Jadi di sini ada pet health record atas nama Mica. Lalu yang mandatori lainnya lagi adalah kalau untuk kucing sendiri ya, yang aku tahu itu harus didiseks. Jadi ketika kalian adopsi kucing, kalian akan dapat semacam sertifikat diseks kalau kucingnya sudah didiseks, atau kalian akan diberikan voucher untuk kucingnya didiseks. Jadi waktu aku adopsi Mica itu dia belum didiseks, jadi waktu itu dia masih usia 2 bulan. Pas dia usia 6 bulan kita pergi ke dokter hewan lalu didiseks. Didiseks itu artinya disterilkan, jadi dia tidak bisa punya anak ya, karena di sini sebisa mungkin tidak ada kucing liar. Jadi
dari sini tuh mandatory memang kalau kalian punya hewan peliharaan jadi harus di sex, kecuali kalau kalian memang mau breeding dari hewan peliharaan tersebut. Ciao, nama aku Mica. Mica suka makan ini adalah treat yang disuka sama Mica. Selain itu, Mica juga suka treat yang ini. Yang ini namanya feline greenies. Yang ini adalah dental treats. Lalu tentunya selain itu kalian harus juga mungkin berikan mainan ya. Sebenarnya ini nggak mandatory dan nggak harus sih. Cuman kalau kalian sudah berkomitmen untuk punya hewan peliharaan, kalian berarti sudah juga berkomitmen untuk menyayangi dan merawat mereka sampai nanti mereka mati ya. Oke, yang paling mandatori lainnya adalah cat litter box tentunya, dimana itu sebagai tempat kucing kalian bisa buang air besar atau buang air kecil. Lalu di sini aku tambahkan mat, dimana ya mat ini bisa jadi pasir-pasir yang keluar itu bisa tertahan di sini, nggak kemana-mana. Lalu juga aku beli ini adalah Litter Genie Cat Litter Disposal System, tapi ini nggak bisa beli di New Zealand, kami harus pesen dari Amazon karena di New Zealand sendiri kita nggak bisa nemuin ini. Tapi aku bilang ini adalah best buy. Kalau kalian nggak mau rumah kalian bau dari kotoran kucing ya, kotoran buang air besar atau buang air kecil, kalian bisa pakai ini karena ini benar-benar menahan bau dari litter. Yang tadi kayak kotoran-kotorannya itu kan kita masukin di sini ya, kalau pada saat kita bersihkan jadi dia nggak bau sama sekali. Dan tentunya selain litter boxnya pasti adalah pasirnya ya. Aku beli yang clumping cat litter ini yang menggunakan activated charcoal karena ini yang aku temukan paling bagus sih, karena dia benar-benar menyerap bau dari kotoran kucing tersebut. Dan selain itu, sekali lagi ini adalah optional, kalian bisa juga beli cat bed seperti ini. Jadi kucing kalian tahu di mana tempat untuk mereka tidur. Karena ini bahannya lembut sekali dan hangat. Jadi apalagi kalau di New Zealand yang punya 4 musim, ini penting banget karena kucing kalian bisa tidur dengan nyaman tanpa kedinginan karena ini hangat. Ya, jadi itu tadi emang kelihatannya kayak ribet banget ya, karena banyak banget yang mandatory dan banyak banget yang emang harus dilakukan. Jadi setiap negara mungkin beda-beda, karena kalau di Indonesia mungkin belum mandatory untuk di-sex atau divaksin. Tapi saran aku, kalau kalian memang sudah berkomitmen punya peliharaan tadi, seperti yang aku bilang, kalian berkomitmen untuk menyayangi dan merawat hewan peliharaan kalian sampai nanti mereka mati. Jadi berikan yang terbaik lah, paling enggak yang penting-penting seperti vaksin, lalu flea treatment dan worm treatment, juga makanan dan asupan-asupan yang sehat supaya hewan peliharaan kalian bisa hidup lebih layak, bisa hidup dengan baik gitu, tidak ada masalah kesehatannya. Oke, kalau gitu, kalau kalian suka dan masih ada pertanyaan soal hewan peliharaan di New Zealand, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan share. Bye!